A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang, kakak, ayah, bunda yang paling dirahmati Allah, kalau lihat materi yang kemarin kita sudah selesaikan IRS kan, ikhlas, ridho, sabar ketika apa yang kita lakukan atau kebaikan yang kita buat itu justru tidak dibalas dengan kebaikan yang serupa, bahkan mungkin dibalas dengan keburukan. Nah, sejatinya orang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada Allah itu dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ini sunnatullah yang harus antum yakini betul-betul. Tidak ada kebaikan kecuali kembali kepada pelakunya. Tidak ada juga keburukan kecuali kembali kepada pelakunya. Jadi tidak usah doakan keburukan untuk orang jahat. Coba dulu. Tidak usah doakan keburukan untuk orang jahat. Karena sejatinya dunia, atau kalau bahasa orang-orang itu alam semesta, dunia ini diatur oleh Allah Rabbul Alamin yang berpihak kepada kebenaran. Maka orang jahat, hasad, dengki dan seterusnya. Apa itu? Suaranya tersambung. Akan hancur dengan sendirinya. Nah, sebelum masuk ke ayat hari ini, coba antum lihat surat Al-Hasyr, surat ke 59. Ayat 2. Cepat. Oh, ininya belum connect ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 59 ayat 2 tepat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Terus ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Ayat ini antik kalau menurut saya. Memang ceritanya tentang perang, tapi ini ayat ini tidak dihapus sama Allah, berarti berlaku sampai kapan? Coba lihat. Ini ceritanya tentang perang. Ayat ini menceritakan kepada kita huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Akhraja yukhriju itu artinya diusir. Orang-orang yang tentang Allah, yang tidak ada di hatinya keyakinan kepada Allah, itu pasti terusir.
min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyr. Oke, kita tidak bahas yang atas. Antum lihat dari mulai ayat ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Apa Allah bilang di sini? Ini Yahudi Bani Nadir, dari dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab Yahudi Bani Nadir itu dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwasanya mereka akan keluar. Orang semua bilang ini kuat kok, ini hebat. Yang usir mereka bukan kita. Yang mengeluarkan mereka kebatilan itu Allah Rabbul Alamin, karena al-haq min Rabb. Yang menarik adalah ayat ini mereka bilang gini, mereka pun yakin bahwasanya benteng-benteng mereka akan dapat menjaga mereka dari azab Allah. Tenang, udah kita pasang CCTV, udah kita pasang ini, pasukan kita sudah, bodyguard kita berlapis-lapis. Mereka pikir mereka juga bisa menghalangi Allah. Enggak. Wa makaru wa makarallah. Ini dalam semua kebatilan, teman-teman. Semua perbuatan batil, semua perbuatan jahat itu merasa dia akan aman dari siksaan Allah, akan aman dari tanda kutip serangan-serangan Allah. Kita udah amankan kok, kita udah kondisikan. Iya. Lihat lanjutannya. Maka Allah datangkan kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Nah, hampir semua teman-teman, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ini berlaku juga untuk teman-teman, kawan-kawan yang datang kepada saya dan dia cerita, Ustaz saya tidak nyangka sama sekali Ustaz. Nah gitu kalimatnya apa? Itulah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Aku tidak nyangka, saya tidak nyangka Ustaz, ternyata orang kepercayaan saya Ustaz. Ternyata teman saya sendiri Ustaz. Nah itu lam yahtasibu itu di situ. Dan memang ada rezeki dari arah tak disangka-sangka, tapi jangan lupa juga ada azab dari arah tak disangka-sangka, ujian tak disangka-sangka. Kemarin baru ketemu saya loh Ustaz, ternyata udah meninggal. Nah nyangka saya. Lam yahtasibu. Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba. Nah teman-teman tahu enggak kenapa orang-orang itu perlu bodyguard? Kenapa harus bawa pistol? Kenapa harus memastikan ada barikade dan segala macam? Karena di lubuk hati mereka Allah hadirkan rasa ru'b. Ru'bun itu lebih parah daripada khauf. Kalau khauf itu cuma sekedar pikiran, tapi kalau ru'bun itu kayak gelisah, ketakutan, apa ya, paranoid. Ngerti istilah parno? Ketakutan yang berlebihan. Hamun iya, tapi ru'b itu kayak ketakutan yang amat sangat gitu. Nggak aman aku nih, kayaknya nggak aman aku nih. Dia kemana-mana bawa. Nah, maka pelampiasannya apa nanti? Obat, perenang, narkoba, minuman keras, kelabing, ya gitu. Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba. Apa qadhafa? Allah tanamkan di dalam hati mereka rasa takut yang berlebih-lebihan, rasa takut yang parah, akut. Nah, terus apakah sudah selesai? Belum. Yukhribuna buyutahum bi aidihim. Nah, ini yang anti. Mereka yang bangun, apakah itu istananya, bentengnya, perusahaannya, tapi mereka juga yang menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Ini kalau cerita aslinya, kan orang kafir Quraisy itu, orang kafir ini mengatakan, oh nanti kalau kita biarkan rumah kita di sini, orang mukmin enak-enakan dong pakai barang kita, nah, gitu loh. Mendingan kita rusak aja, kan aneh tuh. Dia yang bangun, tapi bukan pakai tangan orang lain, pakai tangan mereka sendiri. Harusnya mereka jaga dong bentengnya, harusnya mereka jaga dong bisnisnya. Akhirnya mereka rusak sendiri perusahaannya, mereka hancurkan. Pernah ingat atau masih lupa yang menara kembar itu, yang katanya kena tabrak? Nyambung nggak? Itu orang lain kan? Enggak, di aidihim. Orang dalam. Udah jadi rahasia umum kok. Betul enggak?
daripada dipakai sama orang kata dia. Mereka pikir mereka akan merusak image Islam. Enggak. Justru malah pasca itu apa yang terjadi? Ada yang masuk Islam? Banyak banget. Tahun berapa kejadian itu? 9/11 kan? Tahunnya 2001 ya? Coba cek. Persis plak. Allah suruh apa kita? Allah suruh apa? Apa perintahnya untuk kita setelah baca kejadian ini? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. 11 September 2001. 2001 apa kakak? Bukan 2011, dekat benar 2011. 2001 saya masih di Gontor kelas 1 extensif kalau nggak salah. Apa perintah Allah? Fa'tabiru. Jadi maksud saya gini teman-teman, ada orang yang mungkin memulai kebaikan mungkin lambat gitu, kayak tanda kutip seperti tidak ada pertolongan, daripada marah-marah mendingan muhasabah kan gitu. Tapi kalau antum lihat juga ada orang berbuat sesuatu dan antum tahu itu adalah sebuah kebatilan, dikemas dengan berbagai macam kepalsuan, ya kan, kepura-puraan dan seterusnya. Antum tidak usah ambil pusing, karena tidak ada tempat di dunia ini untuk orang bohong, untuk orang kafir, untuk orang ingkar, untuk orang sombong, untuk orang yang semena-mena. Tidak ada tempat. Allah Rabbul Alamin yang punya dunia ini tidak suka tempat ini ditempati orang. Kalaupun itu ada, Allah bilang tadi wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah kasih di hati mereka tuh rasa takut. Maka mereka akan berpenampilan seolah-olah mereka tuh berani, mereka jagoan. Mereka kehilangan diri mereka sendiri. I am not me. Coba bilang. Apa? Ini saya dapat waktu dengar cerita beberapa superstar dunia yang akhirnya matinya nembak pistol di kepalanya, naik Porsche lalu dengan kecepatan tinggi full lalu ditabrakkan ke trotoar, terjun dari kondominium. Hampir semua message yang dia sampaikan ayat dia tidak bahagia dengan dirinya, dia tidak bahagia dengan apa yang dia dapat di saat semua orang menganggap dia hebat. Saya pengen kayak gitu, tapi orang ini justru kehilangan diri. Bayangkan, udah lahir di sebentar, cuma 60 tahun, tidak bahagia lahir batin, gelisah, susah. Allah kasih ar-Rabb, Allah kasih khauf. Kan dia penuhi fansnya, dia penuhi follower, dia ikuti apa kata subscribernya. Jadi orang gila kan? Mulai paham kan kenapa saya bilang sosmed itu bagi saya cuma papan pengumuman. Tapi antum juga tidak setuju, tidak apa-apa gitu. Bagi saya Lukmanul Hakim Pontianak di Instagram itu cuma akun saja, papan pengumuman. Sama kayak dulu bahasa itu mading. Pernah dengar mading? Apa mading itu? Gitu. Kalau di Gontor, mading yang paling laku tuh yang di depan ADM itu. Kalau anak bukan Gontor tidak paham. Mading itu majalah dinding yang paling laku di Gontor, yang paling sering dilihat santri termasuk saya, itu di depan kantor ADM. Kenapa? Di situ ada yang dapat wesel sama yang dapat paket. Wah, ada nama aku. Samping udah ada kawan. Aku kawan kan dia. Paham kan?
Kenapa dia kawankan kita? Oh iya, entah jatah bos. Ada waktu nak. Saya pernah nonton orang main di mana, di TikTok atau di mana gitu, yang dia tuh dapat bunga gitu sama follower yang dikasih bunga, terus joget gitu. Kalau kalian kasih aku bunga, aku joget ya. Terus dikerjain sama orang, dikasih bunga terus joget sampai gak mampu deh. Saya bilang ya Allah, gini-gini benar dunia ini, benar-benar lucu dan gemas. Kalau anak-anak muda mungkin oke, nenek-nenek nggak patah ke tulang tuh. I am not me. Antum juga sebagai orang yang hari ini mungkin ada di jalan kebaikan, termasuk teman-teman paskas yang hari ini bajunya saya pakai. Namanya pasukan. Itu berjamaah. Amal itu namanya action plan. Jangan sampai iman hanya sampai pada wawasan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hafal? Hafal. Tapi mulut tetap aja ngomong kasar. Berarti itu tidak jadi amal, hanya wawasan. Bagaimana menjadikan apa yang kita tahu ini menjadi amal? Tidak mudah memang, siapa bilang mudah? Kemarin saya kasih rumusnya. Ini omongannya para ulama, bukan hadis ya. Seperti kaidah gitu nih. Al-ajru, coba dulu. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Ala qadril masyaqqah. Coba dulu. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Coba dulu lagi. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Apa artinya? Ada yang tahu? Al-ajru balasan dari Allah. Oh, enggak usah pakai kata balasan. Reward itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Bangun subuh itu rewardnya masya Allah tabarakallah. Tapi antum tahu rasanya bangun subuh? Hah? Mantap kan? Enak gak begitu bangun sebentar, narik selimut lagi tuh, melengkung tuh, enak gak? Waduh, itu indah sekali. Tapi antum bayangkan posisi kayak saya nih, begitu mau narik selimut SMK tak jadi tarik langsung banget. Kemarin aku ngomong sholat sunnah full dress, jangan sampai kita nih ngadap Allah pakai ini. Buka baju, tak jadi pakai baju yang tadi, harus mandi dulu, ngelawan diri sendiri. Ya aku bisa bualkan jamaah, tapi bualkan Allah cuman gitu. Baru kemarin aku ngomong di SMK, kan gitu paling tidak apa yang saya ucapkan minimal jadi reminder buat saya pribadi. Jangan juga jadi alasan untuk saya kan belum baik. Nggak apa-apa lah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Memaafkan itu teman-teman, besar sekali hadiah dari Allah. Tapi ketika mau pencet tombol memaafkan itu kemarin saya ada video saya itu kan yang saya bilang episode terberat dari Rasulullah. Kalau kita berbuat karena manusia, kita pasti akan berhenti juga karena manusia. Nggak usah sampai pusing, nggak usah marah-marah, nggak usah baper. Kalau 5 orang tuh
berbuat kebatilan dan seterusnya, dan antum tidak usah campur tangan, karena Allah pasti hancurkan, pasti. Fokus sama apa? Fokus sama orang-orang baik, fokus sama yang mau gerak, fokus sama yang tetap taat, fokus sama yang ada di barisan. Biarlah kebaikan itu. Maka muslim dengan muslim itu bukan fastabiqul khairat. Udah berkali-kali saya sampaikan, muslim dengan muslim bukan fastabiqul khairat. Muslim dengan muslim itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka teman-teman yang punya bisnis, punya usaha, saran saya buang kata-kata satu, buang kata-kata kompetitor. Kenapa kata-kata kompetitor harus dibuang? Karena bisnis boleh sama, produk boleh sama, strategi boleh sama, bahkan ya kan, guru, strategi dan semua sama. Tapi ada satu yang berbeda. Apa yang beda? Kalau saya ketemu sama pengusaha, terutama owner-owner bisnis, ini yang saya tegur pertama kali. Buang di otak antum, saya bilang, kata-kata kompetitor. Tidak ada kompetitor. Dulu awal-awal Roti Gembul buka, itu ada produk yang juga mirip, gitu ya, dan mereka buka duluan dengan jumlah yang sangat banyak. Saya bilang bukan kompetitor ini. Setiap saya lewat di gerai-gerai mereka, saya bacakan Al-Fatihah, bilang sama anak-anak, "Nak, doakan nak, semoga toko ini laris, berkah, lancar. Fatihah." Saya ngajarkan anak-anak saya untuk doakan. Saya kenal owner-owner yang punya kan. Di awal-awal muncul tuh, wah viral, ramai luar biasa. Roti Gembul seupret, kena fitnah lagi, baru muncul dalam sebiji, kena fitnah, dibilang pakai duit anak yatim lah, curi resep lah, pedas-pedas mulut orang. Saya bilang tutup telinga, saya bilang tutup toko, dua waktu itu saya bilang, tutup telinga sama tutup toko di waktu azan. Kena bully lagi. Ini toko roti ke pesantren, masa sehari tutup 4 kali? 4 kali ditutup nih. Zuhur tutup, asar tutup, maghrib tutup, isya tutup. Kita tamu itu kita keluar, saya bilang. Ini instruksi saya sih. Alhamdulillah. Memang tidak umum waktu itu. Agak gila kan. Bisa dibilang di Kalimantan Barat tidak ada toko roti gitu tutup 4 kali sehari itu. Dibilang gila. Yang mirip-mirip, yang sama, saya bilang, saya yakin rezekinya pasti beda. Aku buka roti ini bukan untuk aku, untuk buka lapangan. Ijul kan termasuk yang awal dulu ya. Nanti orang-orang awal kan, ya masih di Serdang kan, samping rutan. Nah, Ijul ini saksi awal. Tutup kan dulu untuk sholat dulu. Nah, tak tutup dia, saya tutup. Sekarang Ijul udah di waktu main Roti Gembul tuh, bilang curi resep. Saya bilang tidak ada kompetitor. Roti boleh sama, topping sama kan, coklat, Ovomaltine, keju susu, itu toppingnya sama. Saya bilang percaya tak sih? Rezekinya beda-beda. Jadi Roti Gembul yang punya kita tuh yang ada tulisannya asli Pontianak, warnanya merah kuning, Roti Gembul. Merek-merek lain banyak. Waktu itu saya bilang kita kirim sinyal sama Allah, sinyal taat. Saya bilang pelan-pelan, tenang-tenang. Nah, ini Bang Hari Dirgantara termasuk salah satu orang yang ikut bersama di awal. Nggak ada kompetitor, buang file di otak antum tentang kompetitor. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya bahas tentang kompetitor ini dibuang, teman-teman? Karena ini merusak tauhid kita.
Kenapa kata-kata kompetitor harus dibuang? Merusak tauhid. Seolah-olah rezeki datang karena Facebook Ads. Seolah-olah bisnis datang karena tim marketing. Seolah-olah produk itu laris karena endorse. Antum tahu nggak? Ada produk yang tak pernah pakai endorse. Akun Instagramnya tak ada. Tak tahu ada atau tak ada. Buka cabang jalan terus. Tahu nggak? Tanya apa yang diridupkan di Pontianak? Duh, nasi goreng itu tuh. Ada tak nasi goreng yang mirip? Yang niru-niru namanya? Nasi goreng Abe lah, Abah, Baal, tahu apa ya pokoknya? Terus ada nasi goreng Saudi, Turki Utsmani, apa begitu. Tapi tetap kan top of mind di mindset orang apa? Nasi goreng abu tetap di otak orang. Ya itulah bro kata iya. Tahu nggak amalannya? Ya kan? Kalau udah ada tamu, tak boleh lewat tamu tuh, tangkap, masuk ke rumah beliau. Kalau nggak dikejar. Nah yang pintar kan santri-santri, mondar mandir. Mas Agus ada kerjaan nggak Mas Agus kira-kira gitu ya? Nah, santri pintar dia. Bola balik depan rumah saya, depan rumah Bang Abu. Berharap apa? Dipanggil. Sinilah. Nah, inilah yang aku tunggu memang. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang buang kata-kata kompetitor di otak itu. Masya Allah. Alam salam. Ini Pak Reza dari Tanur Mutmainnah. Ini Ami Agus Halal Travel, sama-sama pemain pesawat itu. Itu lagi bahas tentang buat para owner bisnis, saya bilang buang kata-kata kompetitor. Kenapa kompetitor ini harus dibuang dari otak? Karena berpotensi dengan kalimatnya, hati-hati ya. Kenapa? Berpotensi apa Ustaz? Berpotensi merusak tauhid. Kita menganggap ini kerja keras kita menganggap ini hasil kepintaran kita, persis plek-plek sama apa yang diucapkan oleh Qarun. Sebelum kita masuk ke ayatnya, saya tunjukkan antum. Nih, buka surat Al-Qasas surat 28 ayat 78. Ada manusia yang namanya Qarun. Qarun bilang, begitu orang mengagumi dia, wah kamu hebat banget, aku pengen dong kayak kamu gitu. Lihatlah ayat itu. Qarun tuh bilang apa sih? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya, karena saya jago marketing, karena saya jago jual, saya master of selling. Kalau sekedar tahapnya personal branding itu hak untuk masing-masing, tidak ada masalah. Nanti jangan dibentrok-bentrokkan ya. Tapi merasa kita ini bahaya. Kalau kaya sombong mungkin agak wajar. Tapi kalau miskin sombong tuh minta azab ya. Coba bilang, miskin sombong minta apa?
Nah, ayat ini teman-teman jarang dibahas sampai habis. Saya sering diskusi sama orang, saya kasih tahu nggak antum bahwasanya yang selama ini antum anggap kaya itu siapa? Korun, Ustaz. Ayat tidak selesai bacanya. Coba lihat. Awalam ya'lam tuh kalimat menunjukkan bahwasanya Allah pengen kasih tahu. Manusia semuanya, tahu nggak kita? Korun tuh hanya bagian kecil dari yang aku pernah sebut di dalam Quran. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi. Sebelum Korun itu ada satu orang lagi, ada beberapa makhluk lagi, ciptaan-ciptaan Allah. Minal qurun. Kornun satu zaman. Kurun berzaman-zaman sebelumnya. Siapa? Tidak tahu karena Allah tidak sebut. Kalau di surah Al-Qasas itu kan wa minhum man naqsus alaika wa minhum man lam naqsus. Ada sebagian yang kami ceritakan, ada sebagian yang tidak tahu. Karena ceritanya itu nanggung-nanggung gitu, sikit, seupil. Kita tidak bisa sampai penuh. Karena memang Allah cuma mau kasih ibrah sikit-sikit. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwah. Kalau yang paham bahasa Arab tahu makna kalimat ini. Man huwa asyaddu minhu quwwatan. Nah, ini kan pakai apa ya, susunan kata-kata yang ada stressingnya. Man huwa asyaddu quwwatan wa aktsaru jam'an. Apa aktsaru jam'an? Paling banyak, paling jago numpuk harta. Jadi kita pikir Korun itu udah banyak numpuk harta. Enggak, kata Allah. Ada orang sebelum Korun yang lebih gila lagi mengumpulkan hartanya, lebih kuat daripada Korun. Padahal saat itu kita tahu kan ceritanya Korun, dia kuncinya saja dipikul sama berapa orang. Korun kalau mau flexing, apa? Kalau mau flexing tuh dia mengosongkan semua budak kunci itu. Kan flexing itu zaman. Jadi kalau ada orang flexing hari ini ikut Korun. Terlambat trennya. Korun udah lebih dulu viral. Ada satu kakak yang dia cerita sama saya dulu saat penggila berlian. Semua berlian, dari mulai hidung, gigi, brosnya 150 juta. Bros. Jadi kalau sekarang masih pakai button scrap tuh ya masih belum seberapa gitu lah ya. Kan ada kan emak-emak sekarang tuh pamer gitu. Bros yang dipamerkan. Saya nengok dan saya baca fenomena itu. Apa lah? Oh, button scrap. Oh, si Sesa. Oh, ini. Gitu. Sebut merek. Jadi belum ada apa-apa. Nah, Korun lebih dulu flexing. Apa kata Allah? Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'an wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Jadi tidak ada tempat untuk orang sombong, tidak ada tempat untuk orang yang suka pamer. Maka kalau teman-teman berdoa sama Allah, minta sama Allah, maka ini berhubungan dengan poin nomor 2. Satu, saya bilang ganti kata-kata kompetitor dengan apa? Buang kata-kata kompetitor, karena rezeki itu pasti. Produk sama, strategi sama, market sama, cara posting sama, caption sama, tapi rezeki pasti beda. Percaya, rezeki itu pasti beda. Pasti beda, demi Allah. Maka saya bilang kompetitor ini adalah kata-kata yang kadang-kadang membuat kita punya potensi untuk merusak tauhid, karena kita seperti tidak yakin Quran surat 11 ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Oh, saya tahu, Ustaz. Iya, tahu. Makanya pasukan amal itu action. Apa yang ada di wawasan harus jadi terapan. Yang kedua, apa yang harus dibuang di level-level business owner? Ini saran saya ya. Antum mau ikut boleh, enggak ada masalah. Ganti kata-kata ini. Antum nanti diperbudak sama dunia. Buang jauh-jauh. Sudah ngomong mana? Bukan karena ada bapak sini materi saya rubah gini, enggak. Ini memang materi yang mau saya sampaikan hari ini. Target kita. Ini yang terjadi sama saya dulu. Ini saya ngomongkan diri saya. Kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam, 7 pagi setengah 2 malam, terus 7 pagi setengah 2 malam.
For your information, sholat subuh di Malaysia itu 6:15. Jam segini ini baru sholat subuh kalau di Malaysia. Nah jam 7 masih gelap tuh, saya naik motor dari Gombak ke Sungai Buloh namanya. Itu perjalanan ngebut gaspol tuh 45 menit, highway. Kadang perut lapar ya, belum makan, dia mau kerja. Lama-lama saya berpikir, aku ini kerja atau kena kerja kan sih? Aku ini manusia atau kuda? Kan ada lagu itu kan, kerja keras sebagai nanti bikin tagline, hasil tidak pernah proses tidak pernah mengkhianati hasil. Mulut kau apa? Kalau memang yang kau kerjakan benar, kenapa kau masih gelisah? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Berani tak tepuk sebelah? Benar gak sih? Atau saya nih, karena saya memang orang kampung sih ya, jadi cara memikirnya mungkin gak pandai yang pintar-pintar, hebat-hebat. Mereka bilang, saya ini Ustaz, ini. Terus gue harus bilang wow itu. Kok saya ngerasa kayak dia kena kerja kan ya, saya bilang. Dia tinggal di kota besar, sebutlah Kajarta, bukan Kajarta. Apa nama kotanya? Kajarta, ya kan? Terus punya villa, punya rumah bagus di puncak katanya. Puncak gunung misalnya itu. Yang ditinggal di sana siapa? Pembantunya. Si Asep, si Ujang gitu. Pak, punten, listrik habis Pak. Kirim voucher. Pak, punten ini bocor, transfer. Pak, ini habis. Ini yang bos yang mana sih sebenarnya? Yang di Kajarta atau yang di villa? Tapi bagi orang enggak, yang itu yang di Kajarta ini yang bosnya. Si Ujang, si Asep manaskan mobil, kayak sultan dia. Berenang, kadang-kadang ngajak kucing dia berenang. Yang katanya owner nggak bisa, saking pintarnya, coba bilang sertifikat villa pakai nama si Ujang, ya kan? Nah, paham nggak nih? Paham kan? Terus dia bilang, ini aset saya Pak Ustadz, ini aset saya. Aset apa? Kau pakai nggak bener? Terus kok kerja itu apa? Baru dia pusing seorang, pening seorang. Tapi ini tidak ada kejadian, tidak ada. Saya sedang halusinasi. Sedang apa saya? Sedang menghayal. Kapan ini terjadi? Ini yang kata orang Melayu Pontianak. Saya dulu tidak paham. Kalau tak kaya gila kata orang Melayu. Ada istilah itu. Pernah dengar istilah pepatah Melayu itu? Kalau tak kaya gila. Nah saya waktu itu tidak kaya. Yang sisa gila. Nah, kalau bahasanya Kak Ella dulu zaman-zaman awal itu dengan Bang Ben itu gila bayang. Ngerti istilah gila bayang? Orang sekarang nyebutnya halu. Si Ujangnya santai, digaji bulanan, dapat HP, ya kan? Dikasih pulsa, makan tiap bulan dikirim. Kata si Ujang, enak yang katanya tuan rumahnya salto-salto juga balik. Ini bukan kerja dikerjakan. Maka teman-teman, buang kata-kata target. Sekali lagi ini usul saran saya. Antum mau terima, oke, tidak ada masalah. Emang apa bedanya Ustaz? Kalau kami tidak boleh pakai target Ustaz, ganti dengan apa nih? Mulai hari ini dan seterusnya, bikinlah sesuatu niat baik, hajat baik. Saya pengen ya Allah Ustaz, saya berdoa insya Allah punya jamaah sekian. Saya berdoa mudah-mudahan wasilah apa yang saya sampaikan, yang saya syiarkan ini, orang-orang bisa sehat hidupnya. Doa saya Ustaz sekian, doa saya dua. Nah kalau jadi doa teman-teman, outputnya jadi dua. Kalau terwujud, langsung ingat Allah. Platformnya berubah jadi platform syukur.
hadza min fadli rabbi, surah 27 ayat 40 yang kita tulis di mobil itu. Liyabluwani ashkur am akfur. Ini saya nyebutnya ZS. Saya menggunakan istilah ini ZS, zona Sulaiman. Memang pondoknya dalam hutan, tapi makannya pizza. Ada pondok di sana kecil, makannya sultan. Orang mau ngasih kiai itu tak, nah, kiai ke bukan, tapi kok tengok saldo minta ampun. Tak boleh tengok saldo, cek saldo. Tengok penampilan luar tuh tak meyakinkan gitu. Orang tak tahu isi dalamnya. Kalau saya insya Allah kenal dari 2012. Adalah di sebuah tempat gitu di ujung sana. Yang jelas matahari itu di situ tuh dekat gitu. Padahal tuh, ya nggak usah dilanjutkan ya. Zonanya tuh zona Sulaiman. Jadi ketika dapat rezeki terwujud bahkan over target, kita punya apa melebihi dari yang diharapkan itu, zonanya langsung berubah jadi zona syukur. Kalau tidak terwujud, nih saya kasih tanda silang kan, karena anak zaman now kan silang merah dengan centang biru, centang hijau. Oh, centang birunya agak sensitif ya. Katanya Instagram itu tuh tidak centang biru. Apa centang biru itu? Sudah verified. Saya tak nyambung. Tidak apa-apa lah centang biru ya. Katanya budak-budak yang ngomong bukan saya. Tidak apa-apa Ustaz centang biru, yang penting yang follow Ustaz centang biru semua. Ini memang bisikan alladzi waswisu fi sudurin nas. Apa? Alladzi waswisu. Apa artinya? Tidaklah, kita berikut sesat kan? Ada, nah udah tidak viral bah, masih gak diangkat-angkat. Kalau tidak terwujud, nah ini dia, teman-teman. Bedanya orang kalau menjadikan sesuatu menjadi doa adalah kalau tidak terwujud, dia yakin Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Mana Qurannya Ustaz? Oh pasti adalah boy 2216. Saya nyebut ini ayat boleh jadi. Apa namanya ayatnya? Boleh jadi. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untuk. Banyak hal yang kita tuh bilang aku tak suka, aku benci. Kemarin saya pernah bikin pertanyaan kecil gitu. Kakak-kakak pernah tak bilang gini, aku tidak mau nikah sama laki-laki itu tuh pajo, jelek, hitam, jadi suami ujung-ujungnya. Ada kayak gitu? Sama gak? Tidak, aku perempuan itu tak ada level lah sama perempuan begitu. Jadi istri ujung-ujungnya. Tak boleh benci berlebihan, tak boleh juga cinta berlebihan. Biasa saja. Dulu Bagja, dulu di Gontor ini Mahfuzat. Ahbib habibaka haunan ma. Oh, itu enggak, masih lupa ya? Oh, pas itu tidur waktu itu ingat saya. Lagi ngukur meja. Ahbib habibaka haunan ma. Asa baghidoka yauman ma. Cintailah seseorang yang kau cintai itu sekedarnya saja, karena bisa jadi orang yang kau cintai itu jadi musuhmu suatu saat nanti. Wa abghi habibaka baghidoka haunan ma. Kalau benci musuhmu itu sekedarnya saja. Asa baghidoka ayyakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi orang yang kau benci, suatu saat nanti Allah takdirkan menjadi orang yang sangat engkau cintai. Cinta seperlunya sekedarnya saja. Karena manusia dengan Allah ini beda jauh teman-teman. Kalau manusia semakin kita kenal semakin tahu aibnya. Itu manusia. Tapi kalau Allah semakin kita kenal dia, semakin kita terkagum-kagum dengan dia. Rasulullah juga begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau baginda Rasulullah itu semakin kita kenal beliau, justru kita semakin jatuh cinta, semakin terkagum-kagum, meneteskan air mata. Nah maka teman-teman semuanya, jadikanlah apapun yang antum kerjakan, jangan pakai istilah ini usul apa?
Mau diikut boleh, enggak juga ada masalah. Tapi saya dengan izin Allah semenjak merubah kata-kata target jadi doa, saya merasa lebih ringan. Kenapa Ustaz dengan target? Orang kalau jadi target, teman-teman semuanya, abang kakak, orang itu kalau pakai target, begitu terwujud, dia sombong biasanya. Lupa, pamer, korun, plok-plok. Tapi kalau nggak terwujud targetnya, dia udah kerja dari jam 1, kayak saya kan, jam 7 pagi, ba'da subuh, balik-balik tuh 1 malam, setengah 2 malam, kadang pernah jam setengah 3. Itu kena roadblock tuh razia motor. Di Malaysia tuh ada roadblock yang kadang malam-malam tuh. Nah itu saya balik tuh kena razia, perut lapar, tas tuh sobek, berat kan, keberatan laptop kan, untuk mengumpulkan 10 ringgit, 20 ringgit gitu. Ya tadilah kan doktrinnya dari Upland kan go freedom kan gitu, kerja keras. Saya bilang ini kerja keras, kita kerjakan keras-kerasan ya. Masuk ke kongsi itu teman-teman ada bangunan tinggi, di sampingnya itu ada bangunan yang dibuat pakai triplek itu. Nah itu istilahnya orang itu gubuk-gubuk kecil itu namanya kongsi. Nah saya itu masuk ke situ, nawar-nawarkan produk, jualan, presentasi. Alhamdulillah lah, kenyang udah. Nah, begitu tidak terwujud teman-teman, kan saya nyupir dari Kuala Lumpur sampai ke Perak bawa mobil seorang, baru belajar. Udahlah duitnya ngutang minjam kan berharap dapat prospek di sana. Begitu sampai di kota tujuan, bubar dah. Karena saya tidak tahu jalan kan, mutar-mutar. Ada Google Map waktu itu. Betul-betul nelfon, belok mana nih, belok kiri ke belok kanan kemana? Mau ketemu namanya. Kalau sekarang kan ada Sherlock kan. Bisa Sherlock, dulu tidak ada, pakai SMS dulu. Sebentar nelfon. Jadi lambat sampainya ke lokasi. Begitu sampai orang udah bubar, perut lapar. Itu yang saya bilang, saya bawa Kak Iya sama Bunda tuh tidur di atas triplek kontainer yang dibelah dua itu. Kontainernya belah dua, dibelah dua lagi di dalamnya. Jadi ada dalam satu peti kemas itu ada 4 keluar tuh. Nah saya tidur di situ di atas triplek multiplek tebal gitu. Ingat benar, cuma beralaskan itu. Dan saya foto, tidak tahu fotonya di mana. Nah orang kalau sudah jadikan target, begitu tidak terwujud pasti putus asa. Dan ini yang diharapkan oleh iblis dari kita. Makanya ayat Qur'annya la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ini target utama iblis, bagaimana hamba itu berputus asa dari rahmat Allah. Nanti kata-katanya macam-macam. Percuma dong saya sholat, atau saya sakit juga. Percuma dong saya selama ini sedekah, terus bisnis saya dibangunkan. Allah kemana? Allah kemana? Kalau antum ketemu orang kayak gitu, antum apa kan? Udah ikut SMK di doa. Kalau belum ikut SMK, dah jelas ya kawan-kawan ya. Apa yang pertama pagi ini, buang kata-kata apa? Buang kata-kata kompetitor. Karena rezeki pasti. 2, ganti kata-kata target dengan doa. Jadi kalau terwujud langsung masuk zona Sulaiman. Tapi kalau tak terwujud, yakin Allah pasti ganti dengan lebih baik. Yakin, percayalah, Allah pasti punya skenario terbaik untuk kita. Jadi let it flow, biarlah apapun yang terjadi, ya kan, apapun yang terjadi itu pasti sudah terjadi yang skenario. Karena sejatinya teman-teman, nanti antum buka di rumah masing-masing, saya nyebutnya ayat 4:30 sore. Karena memang Qur'annya 16:30. Apa 16:30? Wakila lil ladzina taqaw, ditanya kepada orang-orang yang bertakwa. Ini bukan orang beriman, bukan orang muslim. Orang bertakwa ditanya sama Allah. Madza anzala rabbukum? Allah tuh turunkan apa untuk engkau wahai orang bertakwa? Qalu khairan. Apa? Orang bertakwa cuma punya satu kata, yaitu kebaikan. Jadi dia bilang, saya lagi diuji nih Pak Ustaz, Allah lagi kasih saya ujian. Nah itu orang-orang beriman levelnya. Atau mungkin orang Islam, doakanlah Pak Ustaz, saya lagi dapat musibah nih Pak Ustaz. Nah itu orang kebanyakan. Orang bertakwa cuma ada satu kata. Madza anzala rabbukum? Qalu khair.
Maka Allah bilang wakila lil ladzina taqaw. Allah tidak bilang wakila lil ladzina amanu, enggak. Wakila lil ladzina aslamu, enggak. Wakila lil ladzina taqaw. Kalau mau masuk di zona takwa, tadi kan zona Sulaiman, masuk di zona takwa, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kebaikan. Pertemuan, perpisahan, sakit, sehat, apalagi bangkrut. Saya kan sering bilang kan warung kopi Toaji itu tutup dengan husnul khatimah. Orang-orang ketawa. Saya bilang saya serius ngomong ini. Alhamdulillah, sebelum viral kopi-kopian sekarang ini, saya udah mulai dulu jualan kopi. Alhamdulillah dah laku, tutup. Alhamdulillah husnul. Kalau enggak kan antum datang ke tempat saya lagi enggak pakai baju mungkin. Nah, yang ketawa tuh yang paham, yang enggak ketawa ya enggak paham, enggak apa-apa, nanti habis asar gitu. Kami enggak apa-apa. Nah, bingung nanti tanya sama orang Pontianak. Orang Pontianak tahu? Nah, kan? Mau apa? Pancong? Ya Allah, adalah segelas tuh 4.000 pancong lagi. Hah? Duduknya lama, 3 jam, 4 jam. Begitu ngomong, oh ini kalau tembus nih boy, sekian miliar. Apa yang tembus? Enak. Namanya Bang Fayat, doakan. Balik. Nah, tidak paham Ustaz, tidak paham, tidak apa-apa, tidak perlu paham, tidak masuk di ujian kok, tidak tanya sama malaikat juga. Husnul khatimah. Saya pikir orang datang ke warung kopi saya itu mau hati-hati nak. Saya datang ke warung kopi itu saya pikir orang mau nyumbang, orang mau beli kopi. Rupa nitipkan selimut, nitipkan nasi kotak, muka aku kayak dinas sosial kayaknya. Adik kan yang suka ngasih beras, adik kan yang suka nganter-nganter anak yatim. Tapi dia pilih, Bu. Kata kawan saya begitu, di sini katanya nganterkannya. Selimut yang kalau nyamuk kena terus mati tuh dia. Dari puskesmas setumpuk dititipkan ke Toaji. Jadi kita bukan kedatangan nasi kotak, beras, sembako, tolong antarkan dek. Enak kan? Tolong antarkan dek. Makasih ya, makasih ya. 2M. Kalau orang Sambas bilang makasihnya nih, nah kalau udah makasihnya itu udah tak ada tuh. Ada salam tempel biaya operasional itu ada, makasihnya lah pokoknya. Inyan terima kasih, makasih benar lah. Ya, tapi saya belajar, sedang berusaha gitu ya, mau masuk ke zona 1630 ini. Apapun yang terjadi, qalu khairan. Kalau yang baik terjadi itu enak ya. Ngadapin yang tidak sesuai dengan keinginan kita nih loh, untuk tetap bisa mengatakan ya udah qalu khairan. Oke? Oh, dapat bunga-bunga mawar. Qalu khairan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita teman-teman bisa ridho dengan semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Kalau ada yang dirasa tidak nyaman, ada yang dirasa salah, ada yang dirasa tidak enak, cepat-cepat tinggalkan. Pasti ada yang salah. Bagi-bagi nanti sama kakak ya, bertiga. Berempat lah, buka ini. Oke. Hati. Tidak sama-sama. Baik, itu dia kakak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang qalu khairan. Tepuk sebelahnya bilang apa? Qalu khairan. Masalah kita sama, coba bilang. Yang beda adalah nominalnya. Jatuh temponya juga beda biasanya, ada yang awal bulan, ada yang akhir bulan. Masya Allah.
Jazakumullah khair. Makasih banyak Abang Kakak. Tadi saya pikir saya bisa balik awal gitu, ternyata tak jadi balik awal ya. Mohon doanya Abang Kakak, mohon doanya. Barakallahu fikum, berkah selalu, semoga Allah mudahkan, Allah sampaikan hajat kita, niat baik kita, semua cita-cita baik, doa yang baik-baik, insya Allah dikabulkan Allah dengan cara terbaik. Kaifa akhafu minal faqri wa an abdul ghani. Jangan pernah takut dengan kemiskinan karena kita adalah hamba dari yang maha kaya. Kita adalah hamba dari yang maha kaya. AMK. Apa AMK? Allah maha kaya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah wa ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Kakak ayah bunda semuanya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah jadikan semua kebaikan yang kita niatkan, yang kita hajarkan ini menjadi wasilah untuk menebus dosa di masa lalu dan menjadi tambahan bekal kita untuk menghadap Allah. Dan mudah-mudahan Allah alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Niatkan betul, semoga apapun yang kita lakukan, sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, semoga Allah menerima dan meridhoi, mengalir pahala kebaikan kepada orang tua dan menjadi wasilah untuk dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat beraktivitas sama kakak semuanya. Semoga urusan hari ini, besok dan seterusnya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah di dunia Allah. Jazakumullah khair. Jangan lupa qalu khairan. Apa? Qalu khairan. Qalu khairan. Qalu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.